Sudah setahun Oma Betty tidak sadarkan diri. Makanan dimasukkan dari hidung. Kasihan sekali. Besok kita tengok ya. Pasti sakit. Rasanya makan melalui hidung. Berarti dia tidak bisa menikmati enaknya makanan kesukaannya ya, Ma. Berharap dia menikmati firman Tuhan yang sempurna. Selagi ada kesempatan kita belajar firman Tuhan terus-menerus. Ketika Oma Betty tidak sadarkan diri, berharap dia masih ingat firman Tuhan, karena manusia tidak bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Terima kasih buat peringatannya. Mari kita lanjutkan petualangan dengan mengikuti pelayanan Yesus, yakni dengan hidup bersama murid-muridnya di tanah Yudea. Yuk buruan! Shalom semuanya. Anak-anak masih semangat untuk belajar firman Tuhan? Ya, diharapkan tetap semangat, bersukacita ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan sabdamu. Pimpinlah kami agar diterangi dengan Roh Kudus Tuhan, memahami, mengerti firman Tuhan. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah mempelai laki-laki menerima mempelai perempuan. Dari Yohanes 3 ayat 22 hingga 30. Silahkan dibuka ayat Alkitabnya ya. Anak-anakku sekalian, setelah Yesus berpisah dengan Nikodemus, maka ia dan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ya, mereka pergi ke sana dan Yesus membaptiskan banyak orang di sana. Nah, di saat yang sama dari tempat Tuhan Yesus melayani di dekat sana, Yohanes Pembaptis sedang membaptiskan juga di daerah Ainon namanya, anak-anakku ya. Rupanya ketika Yohanes Pembaptis sedang melayani di daerah itu, ada beberapa orang yang datang kepada Yohanes. Kemudian mereka menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka melaporkan tindakan Yesus itu kepada Yohanes, anak-anak. Rupanya mereka ini berusaha memprovokasi sebagai provokator, ya, supaya melaporkan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Yohanes, supaya Yohanes menjadi marah, Yohanes menjadi tidak suka kepada Yesus, bahkan Yohanes bisa menjadi musuhnya Yesus. Karena mungkin orang-orang ini berpikir bahwa Yesus itu berniat untuk merebut pengaruh dari Yohanes, ya, sehingga orang-orang yang semula mengikuti Yohanes, ya, pengikut-pengikut Yohanes bahkan yang sudah dibaptiskan oleh Yohanes, kemudian meninggalkan Yohanes dan beralih kepada Yesus. Sehingga di sini kita melihat bahwa motivasi mereka ini rupanya tidak betul, ya. Motivasi mereka ini rupanya jahat sekali, anak-anak, karena berusaha untuk mengadu antara Yohanes dan Tuhan Yesus. Namun, apakah respon Yohanes? Apakah Yohanes kemudian menjadi marah? Apakah Yohanes kemudian menjadi cemberut? Apakah Yohanes kemudian menjadi benci sama Yesus karena dia sudah kehilangan pengaruh, anak-anak? Tidak. Anak-anakku, Yohanes tidak terpengaruh dengan laporan-laporan dari beberapa orang itu. Ia tidak merasa tersaingi dengan kehadiran, kedatangan Yesus. Yesus memang adalah orang baru. Yohanes sudah lebih dahulu melayani Yesus. 6 bulan sebelumnya dia sudah hadir melayani, dipanggil sebagai nabi, dan Yesus baru belakangan hadir muncul. Bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes, anak-anakku. Tetapi itu tidak membuat Yohanes merasa tersaingi oleh kehadiran Yesus Kristus. Malah kemudian Yohanes mengatakan kepada mereka, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes betul-betul rendah hati. Yohanes menganggap
bahwa dirinya adalah sahabat dari sang mempelai laki-laki, yakni Yesus. Kalau diibaratkan gereja, maka Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja atau jemaat itu adalah mempelai perempuan, anak-anakku. Dan kalian tahu, di dalam satu pernikahan biasanya kalau kalian pernah menghadiri pesta pernikahan, maka biasanya mempelai laki-laki, pengantin laki-laki itu didampingi oleh pendampingnya. Biasanya itu adalah sahabatnya, anak-anakku. Dan mempelai perempuan didampingi oleh pendampingnya yang merupakan sahabat dari mempelai perempuan, anak-anak. Nah, kalau kalian kemudian melihat bahwa ternyata ada pendamping dari setiap pengantin, itu untuk menunjukkan adanya tali persahabatan, kedekatan emosi antara pengantin dan pendampingnya, anak-anakku. Nah, di sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis mengibaratkan dirinya sebagai pendamping dari mempelai laki-laki, yakni Tuhan Yesus. Ada satu persahabatan yang intim antara Yesus dan Yohanes. Yesus dan Yohanes bukan hanya saudara dalam hal kekerabatan, tetapi mereka juga sahabat di dalam emosi, sahabat di dalam pelayanan, sahabat dalam pekerjaan Tuhan, anak-anak. Nah, di sini kita bisa melihat, anak-anak, bahwa Yohanes itu adalah seorang sahabat yang tidak pernah merasa Yesus sebagai musuhnya, Yesus sebagai saingannya. Yesus harus dimusuhi sebagaimana yang dipikirkan oleh banyak orang pada waktu itu. Kita bisa belajar bagaimana kerendahan hatian Yohanes ini, anak-anak. Ya, betapa dia rela Yesus menjadi lebih terkenal, Yesus lebih populer, Yesus lebih disukai. Kadang-kadang dalam hidup ini tidak mudah bagi kita sebagai manusia untuk melihat orang lain lebih hebat dari kita, bukan ya, anak-anak ya? Kamu di sekolah dengan temanmu yang cukup akrab, yang cukup baik, kadang-kadang kamu akan merasa iri hati kalau dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kamu. Kalau nilai rapotnya itu lebih bagus dari kamu. Kalau dia lebih jago main basket daripada kamu. Kalau dia lebih jago dalam hal bahasa Inggris daripada kamu. Kamu merasa kamu tersaingi. Apalagi kalau kamu yang sering mengajari dia. Sering mengasih tahu dia. Membimbing dia, tapi di dalam nilai temanmu ternyata lebih bagus dari kamu. Rasanya kamu tidak rela, bukan? Kamu tersakiti dan kamu makin tidak suka dengan dia, bahkan kemudian kalian bisa bermusuhan. Tetapi ini tidak terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis memiliki kesadaran diri yang baik, anak-anak. Bahwa dia hanyalah yang membuka jalan bagi Yesus. Karena dia bukan Mesias. Yesuslah yang menjadi Mesias. Yesuslah yang menjadi inti dari semua pemberitaannya. Yohanes hanya mengawali yang membuka jalan. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang tidak merasa takut orang lain lebih baik dari dirinya. Oleh karena dia memiliki kerendahan hatian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari pribadi seorang Yohanes Pembaptis yang begitu baik dan rendah hati. Ajar kami untuk selalu rendah hati ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, renungan pada hari ini belajar mengenai kerendah hatian. Mari terus rendah hati dan mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Vela, waktu kamu masih kecil, belum bisa jalan dan belum bisa bicara, kamu sudah dibaptis loh. Kayla nggak tahu. Upacara baptis kudus di gereja dengan air melambangkan Roh Kudus turun ke atas kamu, demikian kata pendeta. Jadi, apa arti baptisan? Baptisan menjadi simbol penyucian yang sudah sempurna dan bertujuan untuk memperbarui hidup. Yohanes menjalankan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati sampai tangan Tuhan yang bijaksana menghentikan. Teladan yang sangat baik. Ya, kita tidak boleh iri walaupun karunia yang diberikan kepada kita sedikit, karena tugas setiap orang berbeda-beda. Hal ini membuat kita semakin bergantung pada rahmat-Nya sambil menjaga kemurnian firman Tuhan. Mari semangat lanjutkan belajar Yohanes 3 ayat 31. Sampai jumpa.